Halo Sobat Bitcoin dan Altcoin. Ketika kalian menonton TV atau baca berita, maka akan muncul token satu ini, yaitu ASIC token. Bagi para penggemar seputar selebriti dan yang suka nonton YouTube pasti kenal ya. Ya, ASIC Family. Ada Anang, Ashanty, dan anak-anaknya yang menjadi tombak utama untuk memasarkan ASIC token. ASIC token sangat gencar sekali diperbincangkan karena banyak menggandeng kalangan selebriti dan influencer, maka tidak heran jika ASIC token menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Ditambah lagi dengan adanya berita ASIC token yang sempat terjadi konflik ya dengan Bapeti. Sebelum lanjut video kali ini, jangan lupa bagikan channel ini ke rekan-rekan Anda agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang cryptocurrency. Dari beberapa berita yang beredar, di mana ASIC token akan launching di Indodex yang merupakan pasar terbesar kripto di Indonesia. Untuk itu, Cryptopedia IDN akan mengupas tuntas ASIC token, baik kelebihannya dan kekurangannya. Oke, di sini saya akan membuka Coin Market Cap ya. Nah, di sini sudah menuju ke bagian ASIC token. Saat ini ASIC berada di peringkat 3871. Nah, di sini bisa terlihat mulai dari websitenya, terus komunitasnya dan lain sebagainya. Oke. Langsung saja ke pergerakan harga terlebih dahulu ya. ASIC token itu memang baru launching awal Februari ini ya. Awal Februari, yaitu dengan harga ini ya, bisa dilihat 0,00 berapa gitu ya. Hingga sempat menjadi 0,14 ya, 0,14 hampir segitu ya. Atau kalau diperkirakan hampir naik berapa ratus persen nih gitu. Nah, kemudian terjadi berita ya, di mana ASIC ini dilarang oleh Bapeti ya, karena bukan merupakan kripto yang di bawah 250-an gitu, sehingga dilarang diperjualbelikan. Tapi memang ada peraturan lain ya terkait peredaran uang kripto di Indonesia gitu. Nah, kabar baiknya sekarang itu sudah tidak crash lagi nih antara ASIC token dan Bapeti. Oke, langsung saja kita bahas kelebihan nih si ASIC token. Bisa diklik di asictoken.com. Nah, ini. Nah, di sini sudah tertulis ya, welcome to ASIC token. ASIC token ini kemungkinan ke depan ya akan menjalankan P2E games atau play to earn games ya gitu. Terus dibalut juga dengan NFT market dan Nusantara Metaverse. Di sini sudah jelas juga ya, ada roadmapnya, terus tentang ASIC token itu seperti apa ya. Di sini ini sudah berada di naungan PT ya, PT Nusantara Victory. Nah, kemudian ya yang menjadi apa ya, ujung tombak untuk ASIC ini yaitu ASIC Family tentunya. Di sini ada Anang Hermansyah, terus ada Ashanty dan anak-anaknya. Nah, ini. Kemudian masih banyak lagi lah di sini ya, mulai dari Congkla, pasar NFT, terus Nusantara First dan lain sebagainya ya. Nah, kelebihan yang pertama dari ASIC token yaitu Anang ini sangat pintar ya dalam menggait market. Anang dan Ashanty dan keluarga ini, kalian bisa lihat di Twitternya, di mana di Twitter ASIC ini sangat aktif sekali ya. Dia mempromosikan ASIC ini ke rekan-rekan selebriti. Ya, tentu ini bisa menjadi pemicu ya, harga ASIC akan terus naik. Bisa dilihat ya, di sini ada banyak, mulai dari, saya tidak akan menyebutkan ya, tapi kalian bisa lihat sendiri di sini siapa aja. Di Twitter ASIC token itu selalu diupdate tentang berita tentang ASIC token terbaru.
baik itu perkembangan ASIC tokennya, terus mau launch kapan, terus project ke depan seperti apa, itu selalu dituangkan di Twitter ini. Terus kelebihan kedua yaitu pemasaran token yang sangat intens di kalangan artis. Jadi bukan hanya dipegang oleh artis tapi dipasarkan juga di kalangan artis sehingga saling membantu, sehingga membuat ASIC token ini sangat apa ya namanya, sangat komplit gitu. Udah ditambah ada influencer, ditambah artis, tentu ya popularitas ASIC token ini tidak dipertanyakan lagi di Indonesia. Kelebihan yang ketiga yaitu terdapat roadmap yang jelas. Nah, untuk ASIC token ini kalian bisa membaca di ASIC white paper official ya. Di situ sudah tergambarkan mulai dari tokenomiknya ya, itu berapa aja, mulai dari ada yang private sale, public sale, terus yang lain sebagainya ya. Dimana kalau dihitung di sini untuk total 30% itu untuk private dan public pre-sale gitu. Jadi ini yang di awal. Jadi udah ada 30% yang di market. Kemudian ya, terdapat roadmap yang jelas nih, project nih di bagian project. Projectnya itu ada congklak ya. Ada congklak, terus ada layangan Battlefield, terus ada We Are Papua, terus ada Bekel, terus ada Komodo, terus ada NFT, terus ada Nusantara First. Oke, dan ini memang projectnya jelas. Kalau tidak salah, Anang itu pernah di kanal YouTube-nya pernah berbicara bahwa akan ada project yang di launch di bulan Maretan atau Q1 ya, Q1 atau mungkin Q2 awal gitu. Nah, itu karena dia sudah menggandeng game studio ya, yang dengan nama Agate Studio. Tentu itu menjadi kolaborasi hebat ya, karena memang game studio Agate juga menjadi game studio terbesar di Indonesia. Kelebihan keempat yaitu menjadi pioner token berbasis metaverse di Indonesia. Karena Anang selalu bilang ya, setiap kali menyampaikan di YouTube ya, bahwa semua itu nanti akan ada pasar market NFT. Misal nanti kayak dakonnya itu, bolanya itu dibuat menjadi NFT gitu. Dan tentunya yang lainnya juga pasti akan dibuat NFT. Terus yang menjadi kelebihan terakhir yaitu memiliki konsep play to earn. Tentu ini ya menjadi suatu apa ya namanya, suatu permainan ya. Konsep play to earn itu pasti di benak rekan-rekan gitu. Wah, ini bisa menjanjikan nih karena bermain sambil menghasilkan. Nah, dari sekian kelebihan-kelebihan dari aksi token tentu pasti memiliki beberapa kekurangan. Langsung saja ya, saya buka Twitternya lagi, terus digeser ke bagian paling bawah. Di sini terlihat jelas aksi token ini sangat percaya, bisa naik hingga 1000 kali lipat. Ini yang menjadi bahaya sebenarnya. 1000 kali lipat itu kalau dipersenkan berapa ratus ribu persen. Ini yang menjadi bahaya karena dengan iming-iming seperti ini orang pasti akan beli di awal, simpan, habis itu setelah launching di market langsung dijual. Karena yang dipikirkan hanya potensinya saja, tidak perkembangan dari ASIC ini ke depan seperti gimana gitu. Kemudian kekurangan yang kedua bisa dilihat sendiri di CoinMarketCap. Ya ini ya, supply ini sangat banyak sekali. Dan ini tergolong koin micin.
10 triliun nih, 10 triliun koin. Ini tergolong koin micin, dan jika kalian buka koin market cap dari 1 sampai 100, yang koin micin dapat berada di antara rank 1 sampai 100 hanya Dogecoin dan Shiba. Yang lain tidak ada. Kemudian kekurangannya tentu karena memang token baru ya. Jadi memang belum teruji secara bertahan ketahanan dari token ASIC ini. Apakah token ASIC ini dapat bertahan 1 tahun gitu? Biasanya kalau token micin itu kalau bisa bertahan selama 1 tahun itu sudah bagus, dan dia akan. Kelemahan keempat yaitu dengan konsep play to earn biasanya akan menaikkan harga di awal. Jadi memang seperti sebuah bumerang atau dua buah mata pisau ya untuk play to earn itu. Play to earn itu kalau memang gamenya bagus terus dikembangkan terus menerus, dijadikan suatu konsep gitu ya, itu akan menunjang dari ASIC token. Tapi kalau memang gamenya dipisah-pisah seperti apapun itu tentu akan membahayakan dari ASIC token sendiri dan terjadi panic selling. Habis itu ya, terlalu banyak permainan yang dijanjikan. Bisa dilihat di white papernya tadi, itu terlalu banyak permainan yang dijanjikan. Mulai dari congklak, layangan Battlefield, VR Papua, Bekel, Komodo, ada Nusantara First, NFT Marketplace. Nah, ini terlalu banyak menurut saya yang dijanjikan oleh ASIC token ini. Karena terlalu banyak yang dijanjikan, itu biasanya akan tidak semua terpenuhi gitu. Dan tentunya kekurangan yang terakhir itu belum mempunyai posisi yang kuat di pasar kripto. Ya, karena ya kita tahu ya, memang apalagi token baru micin lagi. Nah, itu aja untuk pembahasan tentang mengupas tuntas ASIC token. Sebagai catatan, jika memang kalian tertarik untuk membeli token ini, jangan menggunakan 100% modal yang Anda miliki. Karena berdasarkan data yang ada, token-token buatan lokal kurang diminati di akhir dan hanya sebagai gorengan saja di awal. Dan semoga ini tidak terjadi di ASIC token. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like. Dan jika kalian punya berita terbaru tentang ASIC token atau pengen saling komen, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe tentunya. Salam investasi.